Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Aku harap dalam keadaan baik-baik saja. Bersyukur, berterima kasih hari ini kita bisa berkumpul kembali di rumah masing-masing untuk melaksanakan PA online. Nah, hari ini kita mau undang Roh Kudus hadir di sini, kita mau bertemu dengan Tuhan, kita angkatkan pujian kita, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari dengan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita angkatkan lagu pujian ini sekali lagi. Dengan penuh semangat, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan memberkati kami, Tuhan masih menjaga kami hingga pada saat ini. Bapa yang baik, ini kami Tuhan mau memulai PA kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, urapi kami, biarlah kami dalam lindungan kasih-Mu saja. Tuhan yang memberkati PA kami dari awal hingga akhir. Ini kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya PA kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Hari ini teman-teman, bahan PA kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Aku bacakan dari sini. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan mereka bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan dari bahan PA kita hari ini. Kita bernyanyi, Roh Kudus Kau hadir di sini. Dalam sikap berdoa teman-teman, kita nyanyikan lagu kita ini bersama-sama. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita nyatakan lagu ini sekali lagi teman-teman dalam sikap berdoa. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati Yesus, ku buka hati menyuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga pada ini kami masih dapat berkumpul di tempat ini melayani-Mu Tuhan. Kiranya dengan keterbatasan yang kami miliki, Kau tetap memberikan semangat kepada kami untuk memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kami, khususnya di Permata Runggun GPKP Sipang Tuhan. Kiranya kebaktian online kami yang kami sajikan dalam minggu ini Tuhan bermanfaat bagi teman-teman kami
dan bisa dipakai dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami datang melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, renungan kita, PA kita yang diambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 yang sudah dibacakan tadi dengan tema bertekunlah. Ya, bertekun berarti kalau kita cari persamaan katanya, bisa bertekun itu rajin, bisa juga bertekun itu gigih. Biasanya kalau ada bertekun, ada gigih, pasti ada hasilnya. Nah, begitu juga dengan tema yang disampaikan di PA kita kali ini dengan tema bertekunlah. Namun kita akan diperhadapkan dengan situasi yang sekarang. Kalau kita baca nats kita di Kisah Para Rasul ini, di situ jelas bahwa Rasul Petrus beserta dengan rasul-rasul yang lain menunjukkan bagaimana gereja yang sehat, ya, gereja yang sehat atau gereja yang ideal. Bagaimana dikatakan gereja yang sehat? Gereja yang sehat di sini dikatakan bahwa gereja yang bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Ya, perlu digarisbawahi, gereja yang bertumbuh itu secara kuantitas dan kualitas. Jadi gereja itu bukan mesti ramenya, ya. Rame pun kalau tidak berkualitas, ya buat apa? Tapi kualitas pun kalau hanya sedikit, nah kurang efektif juga. Jadi oleh sebab itu, menurut para rasul ini, maka gereja yang sehat atau ideal itu adalah gereja yang bertumbuh secara kuantitas, jumlah, dan kualitas. Nah, kalau kita lihat sekarang, gereja mungkin penuh dengan jemaat. Ya. Banyak kita dengar cerita gereja Kristen pada umumnya, katanya penuh dengan jemaat, tapi tidak ada kebangunan rohani di sana. Ya. Kemudian banyak acara-acara di sana, ada kebaktian, kebangunan rohani, dan mukjizat banyak diadakan, tetapi sedikit pengaruhnya kepada kita. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, mari kita kembali lagi kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 ini. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu gereja mula-mula. Ya, gereja mula-mula di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-15. Di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-15, jemaat saat itu di sana jumlahnya hanya sekitar 120 orang. Dan Anda bisa lihat nanti di sana. Ya, jumlahnya hanya 120 orang saja. Tapi setelah Pentakosta, ya, setelah Pentakosta, itulah yang di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini, tepatnya di ayat 41, maka mereka bertambah menjadi 3.000 jiwa. Ya, 3.000 jiwa. Ini kalau kita bisa katakan sungguh sangat luar biasa. Bagaimana pekerjaan para rasul Petrus dan rasul-rasul yang lainnya. Ya, mulai dari jumlahnya yang 120 orang tumbuh menjadi 3.000 orang. Nah, ini ideal kan? Nah, ideal. Nah, kalau kita lihat dari kedua ayat ini, ya, dapat terjawab apa yang Allah harapkan dari gerejanya yang sebenarnya. Kalau saya baca pun tadi di bimbingannya seperti itu, yang menjadi perundungan kita adalah
apa yang sebenarnya Allah inginkan dari gerejanya. Nah, kalau kita lihat dari kedua ayat yang sudah kita sebutkan ini tadi, maka disitulah letak keinginan, kerinduan Allah itu dari gerejanya. Kalau kita lihat dari perkembangan gereja mula-mula, yang personilnya 120 orang, hingga setelah Pentakosta, jumlahnya mencapai hampir 3.000 jiwa. Ya. Ini kalau bahasa statistiknya ini berkembang pesat. Ya, berkembang pesat. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, kehidupan Permata saat ini? Ya, terlepas daripada wabah virus corona yang menjadi pemisah persekutuan kita. Nah, kita katakanlah cerita kita ini sebelum terjadinya wabah virus corona. Bagaimana kehadiran, kuantitas Permata dan kualitasnya, apakah sesuai dengan apa yang kita renungkan pada saat ini? Nah, dari kedua ayat ini layak kita sebut bahwa ini merupakan suatu studi yang patut kita renungkan bersama pada saat ini. Dari 120 ke 3.000. Nah, kalau kita lihat di Simpang Tuntungan itu kita terdiri dari dua kelompok ya, Sungai dan Padang. Kalau dijumlahkan totalnya berapa? 100, 200, 300, 300. Nah, apakah kehadiran itu, ya ini ceritanya ini sebelum terjadi ya wabah ini. Kehadiran itu di gereja bersekutu melayani. Seperti yang dilakukan para pendahulu ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Rasul Petrus tidak memiliki tantangan dalam membangun gereja mula-mula itu yang 120 itu menjadi 3.000 itu? Jangan-jangan tantangan yang dihadapi mereka lebih berat daripada tantangan yang ada saat ini. Kalau saat ini, kalau sesuai dengan protokol kesehatan, maka kita dianjurkan pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, selesai masalahnya. Nah, mungkin pada saat itu Rasul Petrus tidak seperti itu aja. Ya, mungkin lebih berat tantangan yang dihadapinya, tapi dia berhasil membangun jemaat mula-mula itu yang 120 orang itu menjadi 3.000. Apa yang menjadi kunci pertumbuhan gereja? Sehat dan ideal itu tadi. Ya, apa kuncinya? Apakah gereja itu harus memiliki kepemimpinan yang jenius? Atau apakah gereja itu harus memiliki tenaga marketing yang suatu saat ketika berbicara membuat orang ataupun jemaat berduyun-duyun datang ke gereja ini? Apakah itu yang dibutuhkan? Apakah itu yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan kawan-kawan pada saat itu sehingga bisa mendongkrak jumlah jiwa yang 120 itu menjadi 3.000? Ternyata kalau kita lihat di sini bukan, ya, bukan terletak kepada kedua itu tadi, bukan terletak pada marketingnya, bukan terletak kepada kepemimpinannya, tapi kalau kita lihat di sini kunci suksesnya gereja mula-mula itu ada pada atau terletak pada Tuhan itu sendiri. Jadi terlihat di situ karya Tuhanlah yang bekerja. Bagaimana karya Tuhan bekerja? Lewat apa karya Tuhan bekerja? Nah, mungkin kalau kita lihat di situ, yang pertama sekali adalah lewat jemaat yang mau dipimpin.
Itu dulu. Ketika jemaatnya tidak mau dipimpin, atau ketika anak permatanya nggak mau dipimpin, maka gerejanya itu tidak berkembang seperti gereja mula-mula itu tadi. Yang kedua, sesuai dengan tema kita pada saat ini adalah maka lewat jemaat yang mau bertekun, yang rajin, yang ulet. Supaya permata itu hidup berkualitas, kuantitas, maka sesuai dengan tema dia harus bertekun, rajin dan ulet. Bertekun dalam apa? Bertekun dalam firman. Jadi saudara yang terkasih, bertekun dalam firman seperti Rasul Petrus yang ajarkan kepada kita yang tertulis pada ayatnya yang ke-42. Ya, apa yang diajarkannya? Yang diajarkannya apa dulu yang dia dapatkannya dari Tuhan itu sendiri. Jadi anak-anak kami permata, bertekunlah dalam firman-Nya. Karena gereja kita juga, ya, gereja kita juga karya Tuhan bekerja melalui peranan daripada pendeta, melalui peranan daripada pertua, diaken, sehingga dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan hingga jemaat ataupun permata tetap bertekun di dalam firman-Nya, sehingga sekalipun situasi yang ada saat ini pada kita tidak menghalangi kita untuk bersekutu, ya. Bersekutu saat ini tidak mesti berkumpul di satu tempat, tapi bisa kita menggunakan teknologi, ya. Kita bisa manfaatkan yang lain untuk dapat bersekutu melayani dengan firman Tuhan. Saudara terkasih, anak kami permata, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini sesuai dengan tema yang dihadirkan pada kita, bertekunlah. Yang pertama adalah bertekunlah dengan firman Tuhan. Ya. Karena dengan firman Tuhan yang sudah diajarkan, itulah fondasi yang kuat untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat situasi yang saat ini, ya, bisa kita katakan satu musuh yang nggak bisa kita lihat, yang nggak bisa kita rasakan, tetapi bisa suatu saat merenggut jiwa kita. Jadi hanya satu kekuatan kita. Kalau kita baca artikel, para ahli di dunia ini pun kesulitan untuk mengantisipasi situasi yang ada saat ini. Ya, para ahli ini sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan, skill dan ilmu untuk terbiasa dengan situasi yang seperti ini, itu pun masih kesulitan dengan situasi yang saat ini. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, itulah fondasi yang kuat untuk kehidupan kita sebagai kita orang Kristen. Jadi tetap berserah kepada Tuhan, bertekunlah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bersekutulah. Bersekutulah saling tolong menolong dan lakukanlah itu dengan sukacita dan tulus. Kalau sekarang, kalau kita lihat banyak bantuan tentunya ya. Ada bantuan dari orang-orang yang dermawan, yang memiliki harta yang bergelimpang. Tapi sekarang yang belum ada saya lihat, orang yang memberi bantuan dalam situasi yang kesulitan. Ya, orang yang memberi bantuan dalam situasi yang kesulitan.
Nah, mungkin pada saat itu Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lainnya bisa melakukan itu. Sehingga jemaat mula-mula pada saat itu terpukau ya dengan pelayanan yang mereka lakukan, dengan mujizat-mujizat yang mereka tunjukkan. Sehingga begitu pesatnya perkembangan dari yang 120 menjadi 3.000 jiwa. Dengan bersekutu, tolong menolong, gereja pasti akan bisa bertumbuh dengan pesat. Bertumbuh, berkualitas, dan berkuantitas. Yang ketiga adalah bertekunlah di dalam doa. Ya. Tanpa doa berarti kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Berdoa adalah napas orang Kristen. Mintalah semua yang kita butuhkan kepada Tuhan. Di dalam kita bertekun, kita berdoa. Kita sampaikan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Doa orang Kristen pasti punya kuasa. Mujizat akan hadir. Doa kita akan dijawab. Bertekunlah. Sekalipun situasi yang membuat kita tidak senantiasa berbuat seleluasa di dalam pelayanan kita. Tapi yakin kita, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Sehat dan bahagia kita dalam menjalani kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan sama-sama. Kiranya firman ini dapat menemani kami dalam kehidupan kami, terutama dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Bapa, kiranya agar kami setiap pergumulan kami dapat kami lalui dengan sukacita melalui firman Tuhan saja. Kami datang melalui Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan teman-teman. Sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita masuk ke dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa, doa syafaat serta doa persembahan kita. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan ya Tuhan atas berkat yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan kali ini kami masih dapat melayani-Mu. Walaupun penuh dengan keterbatasan, kami berusaha melakukan yang terbaik. Kiranya pelayanan kami ini dapat terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa,
buat semua pengurus Permata, anak-anakmu Permata, agar tetap sehat dan kiranya Tuhan tetap memberikan yang terbaik pada anak-anak kami Permata, baik di dalam studi yang mereka tempuh ataupun pekerjaan yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan menjadi pembimbing utama bagi mereka, agar mereka dapat melakukan yang terbaik. Terpuji termulia namamu atas semua kegiatan yang dia lakukan. Ya Bapa, kami berdoa buat orang tua kami semuanya. Orang tua yang telah membesarkan kami ya Tuhan. Kiranya orang tua kami juga mendapatkan yang terbaik, kesehatan dari Tuhan, sukacita yang mereka rasakan dari Tuhan, agar mereka terhibur Tuhan, mendapatkan umur yang panjang. Berkati juga Tuhan setiap keluarga kami dimanapun berada pada saat ini. Roh Kudus-Mu yang membentengi dia dari kejahatan, mara bahaya. Kiranya Tuhan tetap memberikan yang terbaik, damai sejahtera-Mu Tuhan. Bapa kami berdoa buat situasi daerah kami, situasi bangsa kami, situasi negara kami, yang saat ini sedang dilanda wabah virus corona Tuhan. Bapa, kuatkan kami, kuatkan bangsa kami untuk melawan virus ataupun wabah ini. Lenyapkan wabah ini Tuhan. Pulihkan segala lini yang telah hancur dibuat oleh wabah ini. Agar kami bisa beraktivitas seperti semula Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami, bentengi kami dari semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami terhindar dari mara bahaya, agar kami terhindar dari kejamnya situasi yang ada pada saat ini. Bapa, kami rindu suasana untuk berkumpul seperti dulu lagi. Kiranya Tuhan lenyapkan wabah ini Tuhan. Lenyapkan dari muka bumi ini Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa kami, dengarkan doa kami ya Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak disebut anak-Mu. Bapa kami yang di surga, sebentar tadi sudah kami kumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya berkati persembahan kami ini, agar bisa dipakaikan pengurus untuk kegiatan-kegiatan kami. Kiranya yang tinggal bersama kami, berkati biar bisa kami cukupkan untuk keperluan kami. Berikan kami rezeki yang layak kami dapatkan Bapa. Bapa kami yang di surga, inilah doa kami yang jauh dari kekurangan ini. Kami datang melalui Putra-Mu yang kudus. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan kepada murid-muridnya. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa.
Sekian PA kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.